Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dita Fatmarini. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah email yang sempat menggembarkan para youtuber pemula khususnya ya. Nah email ini muncul tuh pada tanggal berapa nih? Tanggal 10 Maret kemarin. Dan itu bangun-bangun langsung apa nih email, tulisannya penting gitu. Kayak gini emailnya. Aku bakalan ngebahas tentang email itu. Jadi isinya tuh singkatnya, di sini tulisannya penting, perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Langsung, wah gila dong, YouTube udah ada pajaknya nih. Langsung aku baca kan di bawahnya. Halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Oke, YouTube itu kan dari Amerika, jadi secara otomatis dia harus ngikutin peraturan-peraturan dari Amerika dong ya. Lanjut. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Aku langsung, gila 24%. Oke, kalkulator. Aku bagi mau kalkulator dong. Ini aja penghasilan dari berapa harus dikenakan pajak ya kan? Wait, ya tahu ini. Nah, di sini aku mau hitung misalnya nih, total penghasilannya itu 2 juta. Terus dipotong 25%, berarti mau kita kali 24 jadi 100. Jadi, kalau misalnya penghasilannya teman-teman itu 2 juta, bakalan dipotong 480.000. Wah, gila banyak banget dong ya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu panik, ada caranya untuk ngakalin itu. Nanti untuk tutorialnya bakalan aku terain di menit keberapa, nanti aku terain di sini bagi teman-teman yang nggak mau panjang kali lebar. Tapi di sini aku mau jelasin dulu konsekuensi apa saja yang kita dapatkan. Jadi yang pertama itu, apabila kita tidak mengisi form tersebut, maka kita akan dikenakan potongan 24% dari total keseluruhan penghasilan kita. Yang kedua, kalau misalnya kita isi form tersebut tapi kita nggak ngisi nomor NPWP atau kita belum punya nomor NPWP, itu akan dikenakan potongan 30% dari total penghasilan penonton yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi nggak perlu khawatir, kan total penonton dari Amerika Serikat itu nggak seberapa, jadi potongannya juga nggak seberapa walaupun 30%, tapi nggak sebanding dengan penghasilan yang lain-lain gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita mengisi dan kita menerapkan nomor NPWP, itu tuh kita akan dikenakan potongan 10% dari total penghasilan penonton dari Amerika Serikat, kayak gitu. Jadi kalau ditanya mending punya NPWP atau enggak, sebenarnya mending punya NPWP karena kan pemotongannya itu lebih sedikit ya, cuma 10% dibandingkan 30%. Tapi kalau misalnya nggak punya juga ya udah terima konsekuensinya gitu, jadi potongannya 30%. Tapi kalau dilihat-lihat juga kan penonton dari Amerika Serikat juga nggak seberapa banyak, paling kan yang banyak itu dari Indonesia atau enggak dari Malaysia, khususnya untuk konten-konten yang berbahasa Indonesia, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya NPWP itu apa. Jadi NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Itu tuh semacam identitas, semacam identitas mengenai kewajiban dalam perpajakan kayak gitu. Nah, terus mungkin ada juga yang bertanya, gimana bisa nggak kalau misalnya kita tuh pakai NPWP orang tua kita atau NPWP suami atau NPWP orang terdekat? Jawabannya enggak.
Soalnya nama pemilik NPWP-nya itu harus sama dengan nama pemilik akun AdSense-nya teman-teman, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman kemarin daftarnya tuh pakai nama orang tua misalnya, itu tuh teman-teman bisa pakai NPWP-nya orang tua, kayak gitu. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Selanjutnya kita ke tutorialnya. Jadi pertama-tama masuk aja ke beranda AdSense, lalu klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Lalu selanjutnya kita klik pembayaran. Lalu teman-teman scroll ke bawah, di situ ada setelan, diklik bagian kelola setelan. Nah, di bawahnya nama dan alamat itu ada info pajak Amerika Serikat, langsung diklik aja lambang pensilnya. Lalu akan muncul tulisan kelola info pajak, diklik aja. Lalu tampilannya akan seperti ini dan kita klik aja tambahkan info pajak. Nah teman-teman silakan login dengan email dan password yang sesuai dengan Google AdSense teman-teman. Nah untuk yang pertama di sini ada info pajak. Karena ini adalah jenis akun perorangan, maka teman-teman langsung pilih aja perorangan. Lalu selanjutnya teman-teman klik berikutnya. Selanjutnya apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentu saja jawabannya tidak. Lalu kita klik lagi berikutnya. Selanjutnya pilih jenis formulir pajak. Di sini teman-teman pilihnya itu yang W8BEN. Jika udah langsung klik lagi mulai formulir W8BEN. Lalu di sini yang pertama tuh ada identitas pajak, nama individunya itu akan terisi sendiri. Lalu nama DBA-nya itu dikotongin aja, lalu pilih negara Indonesia. Kalau teman-teman adanya di Indonesia. Nah, kalau teman-teman udah punya NPWP, silakan dituliskan nomor NPWP-nya itu di TIN asing. Tapi kalau nggak punya, langsung aja diklik berikutnya. Lalu di bagian alamat, silakan dituliskan alamat teman-teman. Nah, untuk baris halaman 1 dan baris halaman kedua itu bukan alamat opsional, maksudnya bukan alamat yang berbeda dengan alamat 1. Sama seperti pendaftaran AdSense, kalau misalnya di alamat 1-nya nggak cukup, teman-teman bisa lanjutin ke alamat 2, tapi kalau misalnya masih cukup, alamat 2-nya dikosongin aja. Kalau udah selesai, langsung klik berikutnya. Selanjutnya di sini ada perjanjian pajak, kita klik aja yang tidak, lalu kita klik berikutnya. Lalu ada pratinjau dokumen. Di sini teman-teman bisa lihat ke atas lagi apakah dokumen-dokumen yang teman-teman isi itu udah benar. Kalau misalnya emang udah benar, langsung aja dicentang saya menyatakan bahwa saya telah bla 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 bla. Selanjutnya akan ada tulisan sertifikasi dan di sini bakalan panjang banget tulisannya, teman-teman bisa baca sendiri aja. Intinya tuh di bagian yang ini, nama lengkap resmi, itu silakan isi nama teman-teman. Selanjutnya silakan ditandain yang ya saya adalah orang yang tercantum bla 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 bla. Lalu jika sudah, langsung diklik berikutnya. Selanjutnya yang bagian ke-6 ini kita pilih tidak, karena aku emang main YouTube-nya tuh pure di Indonesia doang. Lalu dicentang yang bagian yang ini. Lalu karena aku belum pernah menerima pembayaran sama sekali dari YouTube, aku klik yang pertama ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah menerima pembayaran dari YouTube, teman-teman langsung klik yang kedua aja. Jika sudah, langsung dikirim. Nah, kalau misalnya udah berhasil, di situ ada tulisan status disetujui. Nah, ini tandanya teman-teman sudah berhasil untuk mengisi formulir pajak dari YouTube. Nah, ini yang patut diperhatikan karena aku tadi tidak mengisikan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka aku akan dikenakan potongan 30% dari iklan-iklan atau penonton-penonton yang berasal dari Amerika Serikat, kayak gitu.
Nah teman-teman, seperti itu dia tutorialnya dan sedikit penjelasan mengenai pajak Amerika yang sempat menggembarkan kita semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan khususnya di dunia per-YouTubean. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.